Bagaimana dia bekerja membina manusia dari sisi agama kalau tidak di backup oleh Kementerian Agama? Bagaimana hasil itu akan maksimal bahwa keberagamaan rakyat kita selain untuk kesolehan pribadinya juga kesolehan sosialnya yang bermanfaat bagi orang lain kalau aparat Kementerian Keagamaan tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ada keinginan yang begitu besar yang sudah dia canangkan sejak dulu dan baru ini akan dilaksanakannya. Karena itu dia butuh orang yang benar-benar serius bekerja. Yang tidak serius bekerja dengan sistem merit system, silakan kepala-kepala kantor membuat penilaian. Laporkan itu dalam rapat dengan kementerian. Kita kasih reward mereka yang memang punya prestasi, tapi jangan kecil hati. Kalau kita kasih punishment, mungkin masih banyak orang lain yang punya keinginan kuat untuk mengabdi pada kursi yang hari ini sedang kita duduk. Mohon maaf, itu harus saya sampaikan. Terus siapa yang mengawal bahwa rakyat Indonesia akan satu barisan bersama-sama mengawal kedaulatan, mengawal kekayaan? Saya kira semua elemen bertanggung jawab, tapi elemen yang paling menyentuh rasa itu tidak berlebihan kalau saya katakan itu adalah Kementerian Agama. Karena bahasa agama itu bahasa yang sangat elementer, Pak. Kalau orang bilang ini nggak baik, itu nggak baik, masih debatable. Begitu dibilang haram, berapa banyak orang yang nggak sholat tapi nggak berani makan babi, betul yang muslim. Kok nggak makan babi kok haram, nggak sholat, itu kan urusan aku sama Tuhan. Jadi bahasa agama itu sangat elementer. Kalau ingin manusia Indonesia kemudian mencurahkan segenap kemampuannya bersama-sama mengawal kekayaan agar dinikmati oleh bangsa ini, tidak dirampok oleh bangsa lain, yang diperlukan adalah kekuatan bersama dengan tidak melihat perbedaan di antara kita. Jangan kita mau dihasut lagi karena beda agama langsung gontok-gontokan. Sekarang kita ini sudah pintar, kekuatan senjata lumayan canggih. Terus bagaimana menguasai? Rupanya sepintar-pintar kita, sehebat-hebat teknologi, bahasa agama itu masih sangat sensitif. Maka mereka lihat peluang heterogenitas keagamaan di Republik Indonesia menjadi salah satu pintu masuk kita untuk melemahkan persatuan mereka, yang dengan lemahnya itu kita berhasil kembali untuk merebut kekayaan Indonesia. Ini nggak berhenti mereka lakukan. Nah, siapa yang memberi contoh? Harus kita. Tadi saya ditanya, bagaimana soal milih pemimpin Romo? Saya bilang, terminologi yang dibangun oleh Quran dan Sunnah itu terminologi yang betul-betul qat'i. Ya, kalau iman yang betul-betul, hidupnya tidak lagi nyeleweng sana sini. Yang kemudian itu di fight kobri dengan perbedaan agama, nggak bisa. Atau kita mau bikin skala penilaian, waktu dipimpin oleh agama ini gimana, pimpin agama itu gimana, harus jadi skala penilaian kita, pasti hasilnya beda. Karena itu jangan itu dijadikan isu lagi. Isu kita bersama adalah bagaimana kita mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan Kementerian Agama salah satu lembaga yang sangat-sangat efektif membangkitkan semangat kebersamaan itu dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain. Karena itu tentu saja kita harus semakin meningkatkan disiplin, semakin meningkatkan pemahaman dengan tupoksi yang diberikan kepada kita sehingga bisa bekerja secara maksimal.
Kemudian kita harus bisa memahami bahwa keagamaan di Indonesia itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, bukan kelemahan yang menjadi potensi perpecahan, tapi anugerah yang bisa memperkaya khasanah persatuan kita di tengah banyak perbedaan-perbedaan itu. Dan itu harus diawali di Kementerian Agama, karena yang mohon maaf dibiayai oleh negara untuk melaksanakan itu adanya di Kementerian Agama. Kalau di pusat kan ada Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, Dirjen Bimas Konghucu. Dibiayai oleh negara. Untuk apa? Membina internal umatnya, kemudian menselaraskan perbedaan itu dalam satu bahasa yang sama, bekerja untuk Indonesia. Nah, ada orang bertanya, apa kalau kita berbuat baik kepada si A yang beda agama ada pahalanya? Yang bilang nggak ada itu siapa? Wal jari bil qurba wal jaril junub, baik kepada jiranmu, kerabat atau bukan, seakidah atau bukan, dan sudah dicontohkan oleh pembawa agama. Dia baik kepada siapa saja beda agama, berbuat adil kepada yang tidak seagama. Lihatlah Umar bin Khattab ketika seorang Yahudi protes, rumahnya dibongkar karena gubernur Islam mau bangun masjid, dia tidak mau diganti rugi, maka dibongkar paksa, dikasih uang. Dia tetap tidak mau, lapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan tenang bilang, kau ambil tulang itu. Ambil tulang. Umar bin Khattab mengeluarkan pisaunya. Dia tarik garis lurus, kasih sama gubernur sana. Apa maksudnya? Kau kasih aja. Gubernur kemudian lihat, keluar keringatnya. Dia ingat bahwa tidak boleh tidak adil kepada siapapun. Maka bangunan dibongkar, bangunan masjidnya, dia bangun lagi rumah orang Yahudi. Itu kan pengamalan agama. Makanya saya berulang-ulang mengatakan moderasi beragama, toleransi beragama, jangan dengan meninggalkan ajaran agama. Keliru. Seakan-akan moderasi beragama itu adalah sebuah tempat tersendiri yang orang bisa masuk ke sana kalau masing-masing meninggalkan sebagian ajaran agamanya. Salah itu. Toleransi beragama itu adalah wadah tersendiri. Kita baru dibilang toleransi kalau kita meninggalkan sebagian dari ajaran agama. Salah itu. Saya tanya sama teman saya Kristen, bagaimana kan kalau sama beda agama? Gak ada itu Romo, kami ada ajaran, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Bah, betul deh, betul katanya. Toleransi. Kita disuruh baik kepada jiran seagama atau tidak? Toleransi. Jadi dengan melaksanakan ajaran agama pun sesungguhnya kita bisa bertoleransi tanpa harus meninggalkan agama. Jadi kita bersyukur ada program moderasi, ada program toleransi. Itu berarti negara memberikan tempat seluas-luasnya untuk semua agama mengamalkan agamanya, agar dunia melihat bahwa pengamalan agama itu pada titiknya dia akan bermoderasi, dia akan bertoleransi, bukan harus dengan meninggalkan ajaran agama itu. Jadi saya kira untuk mendukung manusia yang bernama Haji Prabowo Subianto ini, saya rela kerja keras siang dan malam untuk mendukung Prabowo Subianto ini. Saya rela tidak bertemu dengan keluarga, dan untuk mendukung beliau segenap kemampuan yang ada pada saya akan saya kerahkan, karena tujuannya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, tapi bangsa Indonesia. Saya ajak semua ASN untuk bekerja sama, memaksimalkan potensi yang ada, mensukseskan kerja di bidang kita masing-masing, karena dengan kebersamaan itu tujuan besar Indonesia Emas 2045 dapat kita capai bersama.